Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Valen dalam acara Renungan Kidih. Wah, seneng ya, udah Sabtu lagi. Libur. Siapa yang belum mandi? Kecium nih baunya dari sini nih. Siapa yang sudah bantu mama rapihin tempat tidur? Wah, banyak. Good job. Yuk adik-adik, yuk. Sebelum adik-adik melakukan aktivitas yang lain, kita mau baca renungan dulu pagi ini, ya. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersuka cita bahwa kami sudah libur sekolahnya, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus yang menolong kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya teman adik-adik namanya Lisa. Sedih deh, Lisa ini papanya udah gak ada. Jadi Lisa cuman hidup dengan mamanya. Jadi mamanya Lisa yang berjuang buat mencari nafkah, buat bekerja, menghidupi Lisa dan keluarganya. Jadi adik-adik, mamanya Lisa ini walaupun dia yang berjuang sendiri menghidupi keluarganya dan Lisa, tapi dia tidak mengeluh adik-adik. Dia setiap hari bangun pagi-pagi, bangun subuh-subuh buat kue untuk dijual di kantin sekolah. Wah, hebat ya adik-adik mamanya Lisa ya. Perjuangannya membuat ia tabah dan kuat menjalani pergumulan hidup adik-adik. Siapa ya yang di sini bisa bangun subuh-subuh? Iya, setiap hari mau sekolah bangunnya subuh-subuh ya adik-adik ya, biar tidak telat sekolahnya. Nah adik-adik, dalam Alkitab juga ada yang sedang mengalami musibah adik-adik. Ada yang sedang mengalami pergumulan. Kira-kira dia kuat tidak ya seperti mamanya Lisa? Yuk kita lihat ya adik-adik yuk. Dalam Alkitab ya pastinya dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Kita buka sama-sama ya adik-adik ya. Ayub pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-4. Diberi judul Hidup itu Berat. Bukankah manusia harus berjuang di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari buruh upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, atau buruh upahan yang menantikan upahnya. Demikianlah diberikan kepadaku bulan-bulan kesia-siaan, dan ditentukan kepadaku malam-malam kesusahan. Jika aku pergi tidur, pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam kegelisahan sampai dini hari. Nah adik-adik, sedih sekali gak sih kayak baca Alkitab hari ini tuh kayaknya Ayub sedang mengalami apa ya adik-adik ya? Sedang mengalami pergumulan ya adik ya. Menjalani hidup, bahwa hidup itu apa? Berat. Ya, dia dalam kepahitan adik-adik. Dia merasa susah. Dia merasakan penderitaan. Tapi adik-adik, ia berjuang untuk bertahan adik-adik. Dia hampir putus asa. Ayub walaupun dalam keadaan putus asa, Ayub berusaha untuk bangkit kembali. Dia memiliki daya tahan yang kuat dalam menjalani penderitaan. Loh, kok bisa ya adik-adik ya? Ayub yang seorang yang saleh kan, tapi mengalami cobaan, mengalami penderitaan yang begitu berat adik-adik. Dia merasakan hidup itu berat.
Tapi itu semua karena izin Allah. Izin Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup orang saleh untuk membangun imannya adik-adik, untuk membangun iman Ayub agar menjadi pribadi yang tangguh dalam iman di tengah-tengah penderitaan. Allah sedang mendidiknya untuk menjadi kuat, menjadi tegar dan tidak mudah putus asa. Nah, kita belajar adik-adik ya dari Ayub. Mungkin adik-adik saat ini tidak mengalami penderitaan seberat Ayub ya, tapi mungkin adik-adik suatu saat mengalami penderitaan. Seperti contohnya misalnya adik-adik misalnya sakit, atau adik-adik misalnya tidak happy, adik-adik capek sekolah, les, dan melakukan berbagai aktivitas, adik-adik lelah. Tapi ingat adik-adik, ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi kalau adik-adik sedang mengalami hal yang tidak enak, itu semua karena Allah mengizinkan terjadi agar adik-adik dewasa dalam imannya. Nah, sama seperti Ayub yang dia berjuang, dia tetap teguh dalam Tuhan, dia berpengharapan pada Tuhan walaupun menghadapi penderitaan. Kita juga mau belajar seperti itu ya adik-adik ya. Kita mau belajar tetap teguh, tetap berjuang walaupun kita dalam penderitaan. Wah, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang hebat ya adik-adik ya. Yuk kita mau berdoa yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar seperti Ayub, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga kami boleh menjadi kuat di dalam menghadapi cobaan kehidupan kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Jangan lupa adik-adik ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Bye-bye.